Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bakim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bakal kembali membahas tentang kitab Hadiyatul Arus, hadiah pengantin. Setelah kemarin kita membahas muqaddimah, lalu kita membahas masuk pada bab al-hathu ala nikahi, yaitu mensegerakan menikah, dan kita akan bahas selanjutnya tentang fasal al-hathu ala nikahi, di mana kitab ini memberikan nasihat-nasihat tentang pernikahan, solusi-solusi untuk kita menghadapi pernikahan, yang mana kitab ini dikarang oleh Ad-Duktur Alwi bin Hamid bin Syihabuddin. Semoga kita mendapatkan manfaat atas apa yang kita baca ini, atas apa yang kita pelajari ini. Dan juga kita membahas kitab ini seperti yang sudah selalu saya bilang-bilang, yaitu amanah dari guru kita, dari guru saya, Ustadz Rizky Daniel Fatahillah LC. Semoga Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat, dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Ustadz Rizky Daniel selalu dalam bimbingan dakwah dan diberi kesabaran dalam menjalankan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita melanjutkan pembahasan kemarin, al-hathu ala nikahi. Kita akan membahas hadis daripada Abdullah bin Amr bin Aus. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini wa an Abdullah bin Amr bin al-Aus radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Masya Allah. Qala as-Suyuti fi syarhihi ad-dunya mata' ay syai'an yutamatta'u bihi hainan ma wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Qala al-Qurtubi fussirat fil hadithi biqawlihi allati idha nazara ilaiha sarratahu wa idza amraha ata'atahu wa idza ghaba anha hafazathu fi nafsiha wa maliha. Masya Allah. Jadi gimana? Wa Abdullah bin Amr bin Aus, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu meridhai Abdullah dan juga meridhai Sayyidina Amr bin Aus, bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mata'un, dunia ialah perhiasan, syai'an yutamatta'u bihi hainan ma, sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bersenang-senang sepanjang waktu. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan al-mar'atus sholihah. Jadi kalau orang tuh udah dikasih sama Allah, dia udah dikasih untuk memiliki wanita yang solehah, maka seakan-akan dia udah genggam itu dunia, dia udah nguasain itu dunia, dia udah merasakan puncak kebahagiaan dunia sama isinya tuh udah digenggam sama dia kalau dia udah milikin perempuan solehah. Tapi kata para ulama, untuk mencari perempuan soleha itu sekarang langka, itu sekarang susah. Sama kayak kita mencari burung gagak hitam yang ada putih-putihnya, kan susah tuh. Jadi emang beneran langka untuk cari perempuan yang soleha zaman sekarang ini. Terus gimana solusinya? Solusinya kita menciptakan wanita soleha itu dengan mekanik kita sendiri, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diizinkan untuk mendidik, menciptakan wanita solehah sesuai dengan didikan ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ciptakan dengan bantuan Allah, istri kita menjadi istri yang solehah sebab didikan kita, sebab mekanik kita, sebab tarbiyah daripada kita. Karena bahwasannya dengan didikan kita, dengan keistiqomahan kita dan kedekatan kita kepada Allah, insya Allah kita akan
mendapatkan istri dan kita akan bisa menjadikan istri kita istri yang soleha. Sehingga kalau kita udah istiqomah, jadi gini, kita menjadikan istri kita soleha dengan didikan kita, dengan keistiqomahan kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastikan diri kita dekat dulu sama Allah, pastikan diri kita istiqomah dulu sama Allah, sehingga kalau kita udah istiqomah, kita udah dekat sama Allah, maka tuh istri kita pun nanti juga bakal ikut ahli ibadahnya, ikut dekatnya, ikut istiqomahnya sama Allah. Jadi kalau kita ada bisa ambil sebuah pepatah, bagaimana bayangan bisa lurus kalau kayu yang kita pijak itu bengkok ya. Jadi gitu, kita yang harus lurus dulu, nanti perempuan insya Allah bakal ngikut. Dan ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi menafsirkan hadis ini, menafsirkan al-mar'atus salihah fusirat fil hadisi biqaulihi allati idza nazara ilaiha saratahu, yang apabila kita melihat kepadanya maka hati kita menjadi bahagia. Bahagialah kita sebab melihatnya. Wa idza amaraha ata'atahu, dan apabila dia diperintahkan oleh kita, dia taat sama kita. Wa idza ghaba anha afazathu fi nafsiha wa maliha, dan kalau kita lagi nggak ada di sisinya, kalau kita lagi nggak ada di sebelahnya, maka dia menjaga dirinya dan dia menjaga harta yang kita tinggalkan kepada dia gitu. Kalau kita melihat dia, hati kita jadi damai, hati kita jadi bahagia. Dan kalau kita perintah, dia nurut sama kita. Dan kalau kita lagi nggak ada, kalau kita lagi kerja, kalau kita lagi gawe, nah dia menjaga dirinya, dia menjaga harta kita. Begitu. Jadi sedikit pesan dari Habib Umar bin Hafiz. Beliau pernah berkata, saya pernah dengar perkataannya, bahwa pernikahan itu sungguh tidak seindah apa yang dikatakan para motivator-motivator ataupun apa yang ditulis tentang buku-buku pernikahan. Karena sejatinya akan banyak cobaan, akan banyak ujian di dalam pernikahan yang nanti akan kita laksanakan atau yang sudah dilaksanakan oleh beberapa daripada saudara kita, dari orang tua kita. Maka pahamilah, rasa cinta kadang kagak bisa ikut berperang. Hanya iman yang kuat dengan pedang kesabaran dikala susah dan senjata syukur dikala sayang yang mampu menghadapi bala ujian dan cobaan pernikahan itu. Oleh karenanya boleh-boleh aja kita menikah karena saling mencinta. Namun pastikan perasaan itu cuma jadi makmum, bukan jadi pemeran utamanya. Dan pastikan rasa cinta itu berasal dari iman yang harus menjadi imamnya. Jadi cintanya itu jadi makmum dan iman yang jadi imamnya. Iman jadi imam, cinta jadi makmum, begitu. Kita kudu paham yang kayak begini nih. Karena nggak semua cinta itu melahirkan iman, tapi insya Allah semua iman insya Allah akan melahirkan yang namanya cinta. Wallahu a'lam bishawab.